Salam kerahiman. Hari ini 3 Agustus. Kita akan baca dari diary 137. Kita bicara tentang pengorbanan. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari 137. Sesudah aku menyampaikan persetujuanku kepada pengorbanan itu dengan segenap hatiku dan seluruh kehendakku, tiba-tiba kehadiran Allah meliputi aku. Jiwaku terbenam di dalam Allah dan dibanjiri dengan kebahagiaan yang sedemikian rupa, sehingga aku tidak dapat melukiskannya dalam tulisan, meski hanya bagian yang paling kecil sekalipun. Aku merasa bahwa keagungannya menyelubungi diriku. Aku dipersatukan secara luar biasa dengan Allah. Aku melihat bahwa Allah sangat berkenan akan daku, dan sebaliknya rohku membenamkan diri di dalam Dia. Sadar akan kesatuan dengan Allah ini, aku merasa diriku dicintai secara istimewa, dan sebaliknya, aku mencintainya dengan segenap jiwaku. Suatu misteri yang agung terjadi selama adorasi itu. Suatu misteri antara Tuhan dan diriku. Aku merasa bahwa aku akan mati karena mencintai tatapan matanya sekilas. Aku berbicara banyak dengan Tuhan, namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan Tuhan bersabda kepadaku, "Engkaulah kesukaan hatiku. Mulai hari ini, setiap perbuatanmu, juga yang paling kecil, akan menjadi kesukaan bagi mataku, apapun yang engkau lakukan." Pada saat itu aku mengalami suatu transkonsentrasi. Badan fanaku tetap sama, tetapi jiwaku berbeda. Kini Allah hidup di dalamnya dengan totalitas kesukaannya. Ini bukan suatu perasaan, tapi suatu realitas yang disadari, yang tidak dikaburkan oleh suatu pun. Suatu misteri yang agung antara Allah dan aku telah digenapi. Keberanian dan kekuatan telah menetap di dalam jiwaku. Ketika saat adorasi berakhir, aku keluar dan dengan tenang menghadapi segala sesuatu yang sebelumnya sangat kutakuti. 3 Agustus ya, bicara tentang pengorbanan. Sesudah aku menyampaikan persetujuanku kepada pengorbanan itu. Ya, itu awal dari tulisan 137. Oleh sebab itu saya mau ajak Bapak Ibu lihat di 136. Di situ dikatakan di 136, Tuhan membuat aku mengerti bahwa seluruh misteri itu bergantung padaku, pada persetujuan bebasku terhadap pengorbanan yang kuberikan. Jadi di 136 itu ada satu cerita, satu gambaran di mana Tuhan ingin Suster Faustina mengalami suatu penderitaan, tapi bukan menjadi satu keharusan yang harus dialami, tapi dia meminta izin kepada Suster Faustina untuk mengatakan iya. Sama seperti waktu itu Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu." Ini pun di 136 dikatakan bahwa semua misteri itu bergantung padaku, pada persetujuan bebasku terhadap pengorbanan yang kuberikan. Di sini ada rencana Tuhan, tapi juga ada kehendak bebas. Ya. Allah merasa bahwa Allah sedang menantikan kata-kataku, persetujuanku. Jadi Allah punya rencana, tapi tidak memaksa dengan sedemikian rupa, tapi dia minta persetujuan dari Suster Faustina. Oleh sebab itu, di 137 dikatakan, sesudah aku menyampaikan persetujuanku kepada pengorbanan itu.
Jadi dikasih satu rencana, Suster Faustina mengiyahkan tentang persetujuan dari pengorbanan tersebut, maka tiba-tiba dia mengalami kehadiran Allah. Kehadiran Allah meliputi aku. Jiwaku terbenam dalam Allah dan dibanjiri kebahagiaan. Terbenam dalam Allah dan dibanjiri kebahagiaan. Ini setelah dia katakan, ya Tuhan, saya terima. Suster Faustina katakan begini, lakukanlah padaku seperti yang engkau kehendaki. Aku menaklukkan diriku kepada kehendakmu. Kehendak kudusmu jadi makanan bagiku. Dengan bantuan rahmatmu, aku akan setia. Jadi ada tahapannya, ya, ada tahapannya. Jadi kita nggak bisa juga hanya segampang itu bilang, Tuhan, saya mau bersatu dalam Engkau. Tuhan, saya mau Engkau ada dalam diriku. Ada tahapannya yang harus dilakukan. Kalau di sini Suster Faustina bercerita, setelah dia menyampaikan persetujuan tentang pengorbanan itu, dia menerima pengorbanan itu, tiba-tiba kehadiran Allah meliputi aku. Dan selanjutnya Suster Faustina katakan, lakukanlah padaku seturut kehendakmu. Aku menaklukkan diriku kepada kehendakmu. Jadi bukan maunya saya lagi, tapi kalau itu kehendak Tuhan, saya takluk, saya menyerah, saya ikut, ya. Kehendak kudusmu adalah makanan bagiku. Jadi mindsetnya mulai berubah, bukan saya maunya apa, Tuhan harus kabulkan. Saya mohon ini Tuhan, minta dipenuhi, tapi sebaliknya serahkan semuanya kepada Tuhan. Kehendakmu menjadi makananku. Saya menyerahkan keinginan saya, kebutuhan saya, takluk kepada kehendakmu. Dan nggak sampai di situ. Suster Faustina bilang lagi, dengan bantuan rahmatmu, aku akan setia. Jadi kalau kita mau setia, kita nggak bisa dengan kemauan kita sendiri. Kita perlu bantuan rahmat, kita perlu rendah hati karena kita tahu kita nggak berdaya. Kita nggak bisa melakukan apapun di luar Tuhan. Di luar Tuhan kita itu nggak ada apa-apanya. Sehingga di sini Suster Faustina katakan, dengan bantuan rahmatmu, aku akan setia. Di sini ada suatu penyerahan diri, tapi bukan terpaksa menyerah ya, tapi dengan kehendak bebasku, aku menyerahkan diri. Maka aku terbenam dalam Allah dan aku merasa dibanjiri dengan kebahagiaan. Kalau kita berserah pada Tuhan, maka yang kita akan alami adalah suatu kebahagiaan. Aku melihat bahwa Allah sangat berkenan akan aku. Aku merasa diriku dicintai secara istimewa. Pada saat kita sudah bersatu dengan Tuhan, maka yang dirasakan adalah Allah sangat berkenan akan aku dan merasa diriku dicintai secara istimewa. Itu terjadi dalam adorasi, ya. Di situ dikatakan misteri agung itu, persatuan dengan Tuhan itu, Suster Faustina alami dalam adorasi. Dan di sana dia juga mendengar suara, engkaulah kesukaan hatiku. Mulai hari ini, setiap perbuatanmu, juga yang paling kecil, akan menjadi kesukaan bagi mataku. Apapun yang engkau lakukan. Jadi, apa yang dialami oleh Suster Faustina di ruang adorasi, persatuannya dengan Tuhan, dipertegas lagi dengan kata-kata Yesus bahwa engkaulah kesukaan hatiku. Mulai hari ini, perbuatanmu yang sekecil apapun menjadi kesukaan bagi mataku. Dikatakan di sana, Suster Faustina mengalami suatu transkonsekrasi. Badan fananya tetap sama, tapi jiwanya berbeda. Allah hidup di dalamnya dengan totalitas kesukaannya. Allah meraja di dalam dirinya Suster Faustina dengan totalitas kesukaannya.
apa aja yang mau Tuhan lakukan, karena Suster Faustina sudah berserah total kepada Tuhan. Dan ketika saat adorasi berakhir, aku keluar dengan tenang, menghadapi segala sesuatu yang sebelumnya sangat kutakuti. Jadi kalau ceritanya kita balik ya, waktu itu Faustina mengalami suatu ketakutan, ya. Dan rasa ketakutan ini, dia pergi ke ruang adorasi, dia bersatu dengan Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, terjadi persatuan dengan Tuhan, bahkan dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus bahwa apa yang dilakukan oleh Suster Faustina sekecil apapun menjadi kesukaan, kesenangan dari matanya Tuhan. Dan dia memperoleh kekuatan. Oleh sebab itu selesai adorasi dikatakan, aku keluar dengan tenang. Udah gak takut lagi. Karena dia ada di dalam Tuhan, karena dia bersatu dalam Tuhan, karena dia dicintai, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Suster Faustina juga men-sharingkan tentang kekuatan adorasi. Setelah dia selesai adorasi, dia keluar dengan tenang untuk menghadapi segala sesuatu. Kita pun sama ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang harus diperjuangkan, ada persoalan, permasalahan, satu belum beres ada lagi. Nah, kita belajar dari Suster Faustina, pergi ke ruang adorasi, menimba kekuatan dari ruang adorasi untuk menghadapi segala sesuatu. Kita bicara tugas kita ya, tugas-tugas kita adalah satu, kita berserah pada Tuhan. Dengan kehendak bebasmu Tuhan, aku menyerahkan kehendakku, keinginanku, rencanaku, semuanya kepada Tuhan. Aku taklukkan diriku kepada kehendak-Mu. Berserah pada Tuhan ya. Yang kedua, setiap perbuatanmu yang paling kecil sekalipun dapat menyenangkan Tuhan. Mari kita mulai dari sekarang mempersembahkan perbuatan kita sekecil apapun untuk menyenangkan Tuhan. Dan sedapat mungkin, kalau sudah memungkinkan, sering-seringlah melakukan adorasi. Baik, itu untuk tanggal 3, kita tutup dengan doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini, di mana kami boleh belajar dari Suster Faustina untuk berserah kepadamu. Berserah kepadamu bukan dengan terpaksa, tapi dengan kehendak bebas kami semua untuk berserah kepadamu. Dan kami juga mau Tuhan mempersembahkan setiap perbuatan kami yang sekecil apapun untuk bisa menyenangkan Engkau. Ingatkan kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan sesama, untuk menyenangkan Engkau. Dan semua ini kami panjatkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah,
kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Aku ingin agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra